Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kaizen kelompok 1 akan mempresentasikan hasil ujian praktek kami mengenai chatbot Kampus Merdeka. Adapun nama anggota kelompok kami yaitu Amanatul Homisah, Denny Saputra, Hani Nur Asri, dan Rifan Afiansyah. Nah, untuk latar belakang dari proyek yang kami kerjakan yaitu program Kampus Merdeka adalah program yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek pada tahun 2019, di mana tujuannya itu untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inovatif dan kreatif. Salah satu hal yang dapat mendukung keberhasilan program ini adalah adanya aplikasi chatbot yang dapat membantu mahasiswa dalam mengakses informasi terkait program Kampus Merdeka. Aplikasi chatbot ini dapat memberikan layanan berupa informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh mahasiswa, sehingga diharapkan program Kampus Merdeka dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Amanatul Homisah. Selanjutnya yaitu terkait rumusan masalah dan tujuan. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang kami angkat diantaranya yaitu yang pertama, bagaimana cara merancang dan mengembangkan aplikasi chatbot yang dapat membantu mahasiswa dalam mengakses informasi terkait program Kampus Merdeka. Yang kedua, apa saja jenis informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa terkait program Kampus Merdeka dan bagaimana cara menyajikan informasi tersebut dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pengguna. Adapun tujuan dari aplikasi chatbot ini adalah memberikan layanan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh mahasiswa terkait program Kampus Merdeka. Aplikasi chatbot diharapkan dapat membantu mahasiswa mencari informasi, memberikan solusi dan saran, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi program Kampus Merdeka untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Rifan Afiansyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart aplikasi chatbot Kampus Merdekanya. Yang pertama, ketika kita membuka sebuah aplikasinya, di sini kita bisa langsung memasukkan teks atau sebuah pertanyaan ke chatbotnya. Yang dimana ketika kita sudah memasukkan sebuah teksnya atau pertanyaan, maka chat ini akan mengarahkan atau berpikir gitu, apakah inputan teks ini ada gitu di bagian datasetnya, kemudian di bagian di bagian kondisi. Di sini kalau misalkan datasetnya itu inputan teksnya itu ada atau tersedia di dataset, maka dia akan mengambil definisi dari directory-nya. Kemudian setelah diambil, dia akan di-render message bar-nya atau ditampilkan. Nah, tetapi kalau misalkan input teksnya ini tidak sesuai dengan datasetnya, maka dia chatbotnya akan menampilkan default gitu, akan menampilkan chat default atau chat secara random gitu. Nah, setelah render reply on message bar-nya ini ditampilkan, maka kita bisa lagi menginputkan teks atau bertanya kembali pada chatbotnya. Kemudian di bagian arsitektur, di sini ada 3 bagian. Yang pertama untuk websitenya sendiri, di sini kita menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, yang dimana HTML di sini digunakan untuk membuat kerangka websitenya sendiri. Kemudian untuk CSS-nya di sini digunakan untuk mempercantik tampilan dan mengatur layout antarmukanya atau interface-nya. Kemudian di bagian JavaScript-nya di sini digunakannya untuk membuat interaksi dan efek pada interface-nya. Nah, kemudian untuk domainnya sendiri tentu kita menggunakan NLP, yang dimana NLP di sini punya beberapa tujuan. Yang pertama, untuk memahami dan menganalisis kata-kata yang digunakan oleh pengguna dalam percakapan, kemudian menerjemahkan bahasa manusia menjadi bahasa pemrograman yang dapat dipahami oleh komputer. Kemudian ada memproses masukan pengguna untuk menghasilkan respon yang sesuai dengan permintaan dan maksud pengguna. Nah, kemudian untuk deployment-nya di sini kita menggunakan Flash. Dengan adanya Flash, jadi pengembangan itu dapat dengan mudah gitu membangun aplikasi web yang handal, mudah dipelihara dan mudah diperluas dengan berbagai fitur yang tersedia. Flash juga sangat cocok digunakan untuk membangun aplikasi web berbasis Python yang sederhana hingga kompleks.
Kemudian di bagian user interface di sini akan dijelaskan oleh rekan saya Denny Saputra. Dipersilahkan. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Nah, di sini ada penjelasan mengenai user interface. User interface ini di sini kita membuat aplikasi sebuah website di mana menggunakan framework Flash, di mana framework Flash itu menggunakan kode dari Python. Nah, web ini terbagi menjadi 5 bagian, diantaranya ada navigasi bar, yang kedua ada informasi atau deskripsi aplikasi, yang ketiga di sini ada aplikasi dari chatbotnya, yang keempat di sini ada informasi atau mengenai anggota kelompoknya, yang keempat di sini ada footer mengenai instansi yang kita tempuh sekarang. Nah, di sini ada penjelasan mengenai tentang navigasi barnya. Nah, navigasi bar ini terdiri dari logo, juga nama dari instansi, dan selanjutnya di sini mengenai ada tombol yang dimana terhubung dari masing-masing komponen div atau kontainer yang dibuat. Nah, untuk informasi maka akan masuk ke menu informasi, dan untuk aplikasi akan masuk ke menu aplikasi, dan anggota kelompok akan masuk ke penjelasan anggota kelompok. Nah, untuk informasi atau deskripsi tentang aplikasi, di sini penjelasan mengenai Kampus Merdeka, juga mengenai tentang aplikasi chatbot yang dibuat. Nah, untuk tombol button ini itu terhubung ke aplikasi juga, dimana di sini aplikasi yang digunakan itu mengenai NLP atau tentang chatbotnya. Nah, kita langsung coba aja ya untuk aplikasi ininya. Di sini sudah ada ya tentang pesan dari Zenboot yang mengatakan halo dengan Zenboot, di sini ada yang bisa dibantu. Kita langsung tanya aja ya secara Kampus Merdeka. Ini kita tanya ini. Nah, kita langsung tanya saja. Nah, jadi si Zenboot nanti akan merespon tentang si pertanyaan yang dipasing oleh kita. Nah, namun jika pertanyaannya tersebut tidak ada dalam dataset atau dalam kamusnya, maka Zenboot akan menanyakan kembali. Seperti contohnya, nah, maka Zenboot akan menanyakan kembali, mau tanya tentang apa. Nah, untuk pertanyaan yang tidak ada di kamus itu, Zenboot akan menanyakan tentang seputar Kampus Merdeka lagi. Nah, mungkin untuk hand dari Zenboot ini bisa kita bilang. Nah, maka Zenboot akan merespon kembali tentang ucapan yang misalnya kata penutupnya. Nah, di sini yang keempat ada informasi tentang anggota kelompok. Di sini untuk deploy-nya itu kita bagi dari 4 anggota. Nah, untuk footernya di sini untuk informasi instansi, dan juga di sini ada tombol untuk kembali lagi ke menu utama atau menu informasi. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai interface dari aplikasi. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amanatul Komisa mengenai analisis dan kesimpulan. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu analisis dan kesimpulan. Berdasarkan pemaparan dari keseluruhan aplikasi chatbot Kampus Merdeka, maka analisis yang kami dapatkan ialah kemudahan akses, di mana aplikasi chatbot ini dapat diakses oleh mahasiswa kapan saja dan di mana saja, hanya dengan menggunakan perangkat yang terhubung ke internet, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan aplikasi chatbot dapat membantu meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan di kampus. Namun, perlu pengelolaan dan pengembangan yang tepat agar aplikasi chatbot dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pengguna. Baik, terima kasih untuk semuanya atas penyampaiannya. Kami dari Kaizen Grup 1 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.